Nanti ketika tamu ini mengalami suatu resiko, itu ada penanggung yang akan memberikan bantuan gitu ya, untuk melayani, untuk memberikan pembiayaan pada layanan kesehatan. Jadi prinsipnya betulnya yang karena ya itu tadi, misalkan nih kita ikut sebuah asuransi, kadang premi yang dibayarkan itu misalkan baru 1 juta gitu, terkumpul 1 juta. Kemudian kita terkena resiko yang kena ke kita itu ternyata pembiayaannya lebih dari 1 juta, tetapi tetap ditanggung oleh asuransi tersebut. Dari mana nutupnya? Ya dari ini apa namanya, premi-preminya orang lain itu. Ya. Jadi karena adanya prinsip gotong royong. Kemudian ini ya prinsip-prinsip asuransi ya. Jadi ada konsep resiko, kemudian transfer resiko. Jadi tadi kan konsep resiko, setiap orang pasti memiliki resiko. Transfer resiko, jadi misalkan kami yang dibayarkan itu cukup, nanti akan diambilkan gitu ya dari transfer resiko. Kemudian membagi jumlah bersama, kemudian ada promosi secara adil ke seluruh anggota asuransi tersebut. Unsur-unsurnya ada petanggung, itu jelas ya, kemudian ada penanggung, ada pemberi layanan. Jadi petanggung ini akan membayarkan premi kepada penanggung, nanti penanggung ini akan mengumpulkan gitu ya, menampung, mengelola dana dari penanggung untuk diberikan kepada pemberi layanan yang sudah memberikan pelayanan kepada penanggung. Macam-macamnya ini ya, jadi macam-macam asuransi kesehatan, ada asuransi kesehatan sosial dan asuransi kesehatan komersial. Asuransi ini berarti kan masuk dalam pembiayaan layanan kesehatan. Ada berbagai macam asuransi gitu ya. Tadi ada pertanyaan bagus di kelas 9 itu, ketika ada tuntutan dari pihak asuransi bagaimana dong gitu ya. Nah itu sebenarnya mungkin juga ya kalau sudah ada tuntutan itu. Sebenarnya asuransi itu tidak hanya asuransi kesehatan ya, ketika teman-teman di luar pasti banyak mengetahui asuransi asuransi jiwa mungkin. Kemudian kita ini kan profesional ya, nanti dikerjakan sebagai profesional dokter gitu kan. Itu ada asuransi profesi dokter. Jadi ketika teman-teman ikut asuransi profesi dokter, misalkan alhamdulillah tapi kesandung sebuah kena resiko lah gitu ya, kena resiko ada sebuah penuntutan, nah itu nanti akan ditanggung oleh asuransi tersebut berapapun biayanya sudah disepakati sesuai dengan polisinya. Jadi misalkan memang resikonya ternyata besar, bisa dibiarkan juga oleh asuransi tersebut. Biasanya tiap ini berbeda-beda. Misalkan dokter umum itu preminya bisa berbeda dengan dokter spesialis. Bahkan dokter spesialis pun bisa berbeda preminya terhadap sesama dokter spesialis lain, karena tergantung dari keahliannya. Biasanya profesional itu ada asuransinya, tidak cuma dokter ya, banyak profesional yang lain itu banyak sekali yang buat asuransi kesehatan, asuransi profesional. Jadi macam-macam ya. Nanti mungkin teman-teman bisa muncul ide membuat asuransi apa gitu ya, yang ada hubungannya dengan kita gitu ya, asuransi mahasiswa bagaimana gitu ya. Jadi kalau nggak lulus jadi dokter ada asuransinya gitu ya. Nah itu teman-teman kan idenya banyak gitu, bisa aja gitu ya. Ini sudah kita diskusikan tadi di atas, jadi tidak perlu kita sampaikan. Sekarang ke pembiayaan praupaya. Jadi kita sedang melaksanakan ini ya, jadi pembiayaan praupaya ini. Harapannya itu tadi kita bisa menjadi universal coverage, jadi bisa mencapai cakupan yang universal, mencapai semuanya. Ketika seluruh rakyat itu ada resiko yang sakit, itu kita bisa mengcover
Jadi pembiayaan praupaya ini merupakan iuran atau premi yang diberikan dibuka untuk jangka waktu tertentu secara kapitasi. Nah, harapannya tadi bisa tercover sama ketika ada resiko. Jadi kalau dengan bahasa asuransi itu sebenarnya kan agak bagaimana gitu ya, ada istilah seperti ini. Kemudian pembiayaan praupaya ini dapat mempengaruhi biaya kesehatan. Biasanya meningkat di awal-awal. Itu terjadi beneran deh ketika dulu JKN BPJS itu diluncurkan ya tahun 2014 itu awal-awal perpindahan ya, jadi yang aspek itu harus berpindah, terus jam sostek, terus jam puskesmas itu kan semuanya ditransfer ke JKN ya. Bahkan mandiri, jadi banyak yang ikut kan ya. Nah itu ada perubahan perilaku di sini. Jadi yang awalnya mungkin harusnya sakit ini tuh bisa sembuh dengan istirahat gitu ya. Tetapi dia datang ke fasilitas kesehatan. Jadi kunjungannya tuh menjadi banyak. Kunjungan sakitnya menjadi banyak. Jadi seolah-olah kayak masyarakatnya sakit semua ya. Karena ya tadi mereka berpikir, saya kalau sakit tidak ada yang nanggung, jadi saya mau periksa aja. Bahkan dulu awal-awal itu nggak tahu apa masyarakat itu ketika periksa itu sesuai keinginannya. Jadi sehat datang, saya mau medical check up, gitu ya. Jadi sebenarnya sampai melongo, ya ampun, gitu ya. Medical check up itu kan periksa semuanya, gitu ya. Nah, kalau di fasilitas layanan kesehatan kan nggak kayak di PPK 1 atau di puskesmas itu nggak bisa medical check up. Karena kan medical check up kan nggak cuma anamnesis pemeriksaan fisik aja gitu kan ya. Kita kan harus melakukan pemeriksaan penunjang yang lain. Nah, itu banyak yang tersedia seperti itu. Jadi biaya kesehatannya jadi meningkat. Ini yang kasihan ya tadi pemberi layanan kesehatan ya. Karena tiba-tiba seperti itu. Tapi dengan adanya pandemi, itu kunjungan sakit jauh sangat turun. Karena kan kita tahu sendiri ya, banyak sekali himbauan untuk tidak datang ke rumah sakit ketika sakit masih bisa ditahan atau sakit kondisi berat atau bahkan yang penyakit kronis pun konsultasi secara online, kemudian pengambilan obat dengan dikirim ke rumah, jadi jarang sekali yang datang ke rumah sakit. Bahkan mereka berusaha menahan gitu ya dengan sakitnya untuk membeli obat sendiri atau takut ke rumah sakit. Akhirnya jadi kunjungan sakitnya berkurang. Itu banyak sekali di puskesmas, di PPK 1 yang lain, klinik-klinik gitu. Jadi seolah-olah kayak berhasil nih kunjungan sakitnya menekan kunjungan sakit gitu ya. Karena sebenarnya kalau di fasilitas layanan primer itu kalau kunjungan sakitnya banyak berarti kan gagal ya ininya upaya promotif sama preventifnya. Karena kan harusnya kunjungan sehat yang lebih tinggi. Kalau di rumah sakit ya pasti karena kan namanya aja rumah sakit. Tapi kalau di layanan primer kayak puskesmas, klinik itu dia tugasnya sebagai promotif dan preventif. Harusnya yang banyak itu. Jadi ketika kunjungan sakitnya lebih banyak, itu berarti ada sesuatu gitu. Jadi besok mungkin teman-teman ketika di lapangan akan membandingkan angka kunjungan sakitnya dari mana atau kunjungan sehatnya kira-kira apakah naik atau tidak. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini ya. Jadi perilaku yang kita contohkan tadi itu bisa menjadikan moral hazard ya. Jadi moral hazard ini bisa dilakukan oleh pesertanya ataupun providernya atau yang memberi layanan, yang menerima layanan atau yang memberi layanan, bahkan bisa juga pihak asuransinya melakukan perbuatan yang menyimpang atau yang seharusnya tidak dilakukan sehingga bisa meningkatkan dari pembiayaan layanan kesehatan sendiri. Kita contohkan kalau moral hazard yang dilakukan provider itu contohnya apa? Misalkan memberi layanan kesehatan itu kira-kira
Ada yang bisa memberi contoh? Silakan. Pojok yang kacamata sebelah. Ya, kamu yang luar coba. Ya, oke, berdiri. Coba kasih contoh. Kira-kira perbuatan yang termasuk moral hazard di layanan kesehatan, di yang memberi layanan atau provider apa? Mungkin contohnya ini aja, lebih-lebihkan obat dok. Jadi misalnya pasien sakitnya cuma ini apa? Cuma infeksi bakteri, tapi mungkin diberikannya antibiotik yang ini banyak gitu, sama vitamin. Jadi dari pihak ininya apa? Pemberi obat itu mendapatkan uang banyak gitu. Oke, terima kasih. Jadi benar ya, jadi ibaratnya tadi memberikan layanan yang seharusnya tidak diberikan. Kalau contoh itu misalkan ada pasien yang seharusnya itu tidak perlu pemeriksaan penunjang X gitu ya, kamu usulkan, gitu ya, kamu tuliskan nama pemeriksaan penunjang tersebut. Kalau masalah obat gitu ya, sebenarnya ada banyak perdebatan. Ya. Kalau mungkin agak sedikit berbeda kalau kita membuat perbandingan SEF gitu ya. Kalau SEF itu misalkan dia sebel dengan customernya, kemudian dia memasak di apa ya namanya, tambahin air putihnya sendiri, misalkan gitu ya. Kan konsumennya nggak tahu sih, ya. Tapi itu membahayakan, nanti bisa tertular penyakit dan lain sebagainya. Tetapi ada dokter itu yang misalkan disebel sama pasiennya, pasti nggak akan mikir membunuh pasiennya ya. Enggak kan ya. Paling hanya itu tadi kayak memberikan resep obat yang seperti mahal. Paling sering itu seperti itu, misalkan kamu jengkel sama pasienmu ini gitu ya. Terus dia kita resepin obat yang pakai atau yang tidak jenis. Itu kan harusnya mahal. Tapi lingkupnya masih apa namanya, masih memang harus diberikan gitu loh. Misalkan paracetamol generik sama paracetamol yang paten, itu kan tidak membahayakan pasiennya. Nah, ada yang menganggap bahwa seperti itu bukan moral hazard, ya, karena tidak membahayakan pasiennya. Jadi maksudnya itu pasiennya nggak akan mati gitu loh, ya. Jadi ada yang menganggap seperti itu tidak moral hazard. Tapi kalau sudah menyimpang seperti yang dicontohkan temanmu itu, misalnya ini harusnya nggak perlu dikasih antibiotik, tapi kita beri antibiotik, atau harusnya ini dosisnya apa namanya 500, kita berikan 1000 paracetamol. Tapi berbeda ketika tidak tahu. Jadi kalau misalkan ini bisa lupa dosisnya angka itu berapa, saya tidak tahu. Ketika kamu ngawur itu bahaya ya. Kamu harus jujur aja kepada pasiennya, misalkan oh ya sebentar saya lihat, saya pastikan dulu gitu ya, atau saya cek kembali gitu ya. Jadi teman-teman jangan pernah ketika lupa atau dan lain sebagainya itu ngawur misalnya. Nanti kan insya Allah belajar di diskusi tutorial seperti apa ini. Jadi jangan sampai, karena kan kita manusia ya, kan tidak ada yang sempurna, semuanya punya kekurangan masing-masing. Nah itu tadi, jadi jangan sampai kalau lupa ngawur jangan. Tapi perlu dikomunikasikan kembali. Untuk moral hazard itu tadi yang ada hubungannya dengan biayanya jadi membengkak. Termasuk misalkan memberikan obat paten yang harusnya memang ada yang benar, kenapa memberikan paten? Kalau itu biayanya membengkak kan? Membengkak, jadi harusnya masuk moral hazard kan? Jadi artinya masuk ya. Nanti ada orang yang itu tuh nggak masuk ya karena ini tidak ada hubungan, pasiennya tetap akan sembuh kok. Gitu. Hanya saya sebel banget sama pasien, akhirnya saya kasih resep yang mahal. Jadi ada yang menyampaikan bahwa itu bukan moral hazard. Tapi kita kembali lagi ya ke definisinya bahwa akan meningkatkan biaya dari layanan kesehatan. Jadi ketika apapun itu meningkatkan biaya layanan kesehatan yang kita anggap sebagai moral hazard. Ya, moral hazard sebenarnya bisa dicegah deh. Jadi apa namanya, kita terapkan
cost sharing gitu ya kalau di sini. Jadi misalkan nih tadi yang kita tahu kekurangan obat generik itu apa misalkan, gitu ya. Atau pasien tersebut alergi terhadap bahan membuat obat yang generik tadi, tapi dia tidak alergi terhadap bahan pencampur obat yang paten. Kita tawarkan, tapi ini ternyata tidak bisa ditanggung oleh misalkan ini apa namanya asuransi tersebut. Nah, nanti berapa totalnya yang tidak ditanggung itu pasien membayar sendiri. Atau contoh lain misalkan naik kelas, misalkan rawat inap di kelas, harusnya kalau di asuransi yang menanggung itu kelas 3, tetapi pasien mau naik ke kelas 1, jadi ada selisih bayar. Nah itu dilakukan cost sharing kepada pasiennya. Yang penting apa? Pasiennya setuju. Kalau pasien tidak setuju, jangan sekali-kali melakukan cost sharing tanpa persetujuan pasiennya. Karena ya itu tadi, bahkan sekarang jika BPJS ini banyak PPK atau provider yang di bawah, di lapangan itu membuat kita tidak terpilih untuk persetujuan ini, bahkan sampai sekitar itu. Karena sering sekali mereka melapor kepada yaitu tadi BPJS, katanya gratis, ternyata saya ditarik iuran kembali gitu ya. Itu dari sisi provider ya, moral hazard dari sisi provider. Kalau moral hazard dari sisi pasien, contohnya apa? Mungkin depannya ayo yang pakai disuntik. Silakan berdiri. Kamu pernah jadi pasien? Ya, silakan. Kira-kira moral hazard dari sisi pasien itu apa? Kalau dari sisi pasien mungkin dia awalnya tidak merokok seperti dok, terus ketika dia sudah mendaftar di asuransi, dia mulai merokok karena kalau misalnya ada masalah di paru-parunya atau sebagainya, dia sudah merasa tertanggung gitu. Mungkin ini. Jadi sebenarnya kalau merokok itu kan semua orang sudah tahu ya resikonya akan apa. Tiap orang resikonya bisa berbeda-beda, bahkan merokok pasif pun bisa mendapatkan resiko seperti merokok aktif gitu kan ya. Nah, kita tidak bisa prediksi, tetapi yang mungkin bisa kita prediksi, saya kasih contoh, misalkan kamu periksa nih ke seorang dokter, kemudian kamu ada gejalanya, misalkan tadinya tuh nggak pusing, tapi kamu tambahkan gejala pusing, nanti biar dapat obat anti nyeri misalkan, dan kamu nggak panas, tapi kamu bilang panas. Ini banyak terjadi pas masa pandemi deh. Jadi pas masa pandemi itu bahkan sampai di edaran jujurlah gitu ya pada fasilitas layanan kesehatan. Karena banyak sekali yang tidak mengaku ketika dia kontak dengan pasien-pasien COVID misalkan, atau habis berpergian ternyata waktu di screening dia tidak mengaku. Itu salah satu moral hazard. Tapi kalau misalkan merokok ini kan resikonya tidak bisa disamakan dengan yang lain ya, karena ada yang orang merokok contohnya tidak terkena resiko gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang tadi menambahkan gejala, jadi dokter kan jadi diagnosisnya jadi berbeda ya. Jadi misalkan ada panas, ada pusing, ada batuk, ada pilek, mungkin diagnosisnya nggak cuma satu gitu ya, bahkan ada diagnosis primer, sekunder gitu, bahkan ada sian. Nah itu akan mengancamkan pengobatan, bisa merasa jadi pasien. Bagaimana kita mengatasinya? Kita harus menyamakan informasinya. Jadi jangan sampai terjadi asymmetric information, gitu ya. Pengetahuan dari pasien dan pengetahuan dari pemberi layanan harus sama, tapi itu tidak mungkin ya. Karena pemberi layanan itu pasti pengetahuannya lebih banyak. Kan dokter kan dengan orang awam pasti kan pengetahuannya lebih banyak dokternya. Harapannya begini, karena ketika kalau pengetahuan tentang penyakitnya iya ya, tapi tentang asuransinya harapannya pengetahuan dokter dan pasien itu sama. Jadi ketika membaca polis, membaca premi yang harus dibayarkan, manfaatnya dapat apa aja, itu informasi yang didapat dari informasi yang didapat dokter atau pemberi layanan
dan yang diberi layanan itu sebaiknya sama. Dulu tidak seperti itu juga, dulu banyak sekali karena mungkin masih berjalan, masih berproses ini ya, baru ya. Jadi masyarakat itu tahunya pokoknya kalau saya ikut BPJS itu gratis gitu. Padahal tidak seperti itu ya, tidak semuanya ditanggung ya. Dulu itu bahkan sampai sekarang mungkin ambulan aja tidak ditanggung gitu loh ya. Karena ambulan itu tidak ditanggungnya kan misalkan rujuk. Kalau pasiennya meninggal di antaranya kan pasti dengan ambulan ya, itu ternyata tidak ditanggung sama BPJS. Jadi harus diminta iuran dong. Nah itu bahkan ada berita yang santer ya, dulu itu meninggal di bawah mobil pribadi atau bahkan digendong, anak-anak digendong. Itu sebenarnya manfaatnya yang didapat apa sih ketika akses asuransi ini gitu ya. Jadi harus diberikan informasi. Sekarang alhamdulillah banyak rumah sakit itu sudah memasang beberapa karyawan BPJS itu sudah dihadirkan di rumah sakit. Jadi misalkan memang ada sebuah masalah, bisa langsung disuruh berkomunikasi dengan BPJS yang ada di rumah sakit. Dulu enggak, dari dulu tuh benar-benar rumah sakit harus menyelesaikan ini bagaimana, karena nanti kalau tidak selesai tidak bisa dikelanjutkan. Jadi sekarang bahkan informasi mudah sekali ya didapat ya, ketika ada internet dan lain sebagainya sudah di-share semua, bahkan teman-teman bisa akses melalui aplikasi. Misalkan JKN kan punya aplikasi sendiri, mau pindah fasilitas kesehatan aja dengan satu klik udah bisa gitu ya. Nanti sore saya mau periksa ke dokter A, saya belum jadi anggotanya, klik sekarang saya sudah bisa periksa ya. Jadi sudah, insya Allah sudah diusahakan untuk kesamaan informasi tersebut. Bahkan misalkan kalian periksa ke dokter X gitu ya, tadi dilakukan apa saja, dengan obat apa saja bisa diakses semuanya. Ya, jadi sudah terbuka itu. Kemudian sama informasinya sehingga tidak terjadi moral hazard yang dilakukan gitu ya. Kemudian ini ada konsep dari fungsi pembiayaan kesehatan. Jadi dilakukan terlebih dahulu pengumpulan terhadap dana-dananya. Kalau tadi kita contohkan dari pajak, misalkan iuran pajak atau pembayaran premi gitu ya, kalau di asuransi swasta. Kemudian setelah itu baru kita dibuat anggaran bersama. Kalau negara ya berarti hadir di anggaran kesehatannya berapa, kemudian dari total anggaran kesehatannya mau dibagi kemana gitu ya. Kalau asuransi swasta ya berarti tinggal misalkan ada yang tertanggung mengalami resiko, berarti kita harus alokasikan ke tertanggung yang mengalami resiko. Kemudian kita bayarkan servis kepada yang menyediakan atau yang memberikan layanan kesehatan. Kemudian ini adalah indikator kinerja dari sistem pembiayaan kesehatan. Yang pertama ini adalah kecukupan dan stabilitas penerimaan. Jadi tadi sempat kita singgung ya, bahwa donasi itu tidak masuk ketika kita jadikan pembiayaan kesehatan, karena ya itu tadi kalau kita contohkan indikator ini ternyata tidak stabil penerimaannya ya. Cukupnya mungkin cukup, kita kan bisa lihat ya ketika ada laporan dari organisasi-organisasi lembaga yang mengumpulkan donasi itu, bahkan nilai nominalnya fantastis gitu loh besarannya. Tapi kalau kita stabilkan itu tidak setiap kasus bisa berbeda. Mungkin ketika donasi untuk pasien X bisa mendapatkan dana yang banyak, pasien Y belum tentu bisa dananya sama seperti pasien X tadi gitu ya. Jadi untuk kestabilannya sangat beresiko sekali. Jadi tidak bisa kalau terjadikan pembiayaan kesehatan yang tepat. Kemudian keadilan ini tidak dalam penerimaan layanan kesehatan itu tidak cukup gitu ya. Kita tidak membedakan kaya dan miskin, itu kan tidak cukup gitu ya. Tetapi kita juga coba meratakan, misalkan kalau ada desa kan pastinya berarti Sabang sampai Merauke gitu ya. Bagaimana sih supaya teman-teman yang ada di misalkan ND
Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah itu bisa mendapatkan layanan kesehatan secara adil. Bukan berarti misalnya kita contohkan nih di Solo sama yang dekat dengan sana Sukoharjo gitu ya. Sukoharjo itu rumah sakit tertinggi levelnya mungkin tipe B ya, di RSUD itu. Kalau di Solo kan ada rumah sakit tipe A. Haruskah Sukoharjo itu juga punya rumah sakit tipe A? Karena adilan itu nggak harus sama ya. Setiap lokasi harus ada tipe A, kita enggak ya. Kita kan bisa lihat dari berbagai sisi. Apakah jangkauan misalkan rumah sakit tipe B ke rumah sakit tipe A di lokasi Sukoharjo ke Solo itu susah atau mudah, atau harus naik pesawat, atau harus melewati gunung, melewati lembah gitu ya. Kita harus pertimbangkan itu gitu ya. Kalau memang sudah cukup, sudah cukup, ternyata terjangkau dan bisa dicapai dengan mudah gitu ya. Ya itu berarti sudah adil kan ya. Dan kita tak perlu harus menyamakan. Kalau bahasa mudahnya mungkin kita nonton bola gitu ya di stadion. Kursinya haruskah sama semua antara anak-anak dan dewasa? Atau yang anak-anak kita kasih kursi yang tinggi, dewasa kursi yang pendek? Karena kan biar bisa melihat apa sih tujuannya melihat bola gitu kan ya. Berarti kan harusnya anak-anak itu kursinya lebih tinggi daripada yang dewasa gitu ya. Jadi tidak diberikan kursi yang sama tingginya. Jadi keadilan itu bukan berarti harus sama dengan pembiayaan kesehatan. Mungkin waktu diberikan anggaran di Sumatera itu bisa anggarannya lebih kecil daripada di Jawa. Kenapa? Itu belum tentu seperti itu nggak adil gitu ya. Bisa aja dianggap adil. Mungkin karena jumlah penduduknya lebih banyak atau apalagi gitu ya. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi ini ya harapannya tidak terjadi moral hazard ya. Jadi ketika memproduksi layanan kesehatan itu tidak melebihi dari biayanya yang seharusnya. Nah, ketika pemakaiannya juga tidak melebihi biayanya yang seharusnya. Kita bisa melakukan efisiensi baik di misalkan di pelayanannya maupun di penggunanya. Kemudian kemudahan pengumpulan dananya mungkin bisa kita bandingkan deh. Kalau coba bayangkan saja misalkan asuransi JKN BPJS itu ketika membuat premi berdasarkan experience rating, gimana hasilnya menurut kalian? Nah, ini aja kita punya 3 kriteria berdasarkan kelas ya untuk pembayaran asuransi BPJS ini. Itu aja sudah banyak orang yang bingung. Apalagi berdasarkan experience itu dari 1 sampai NLP, kemungkinan setiap orang bisa berbeda jumlah preminya ya. Itu pasti pusing sekali itu yang mengelola gitu ya. Jadi harapannya ketika melakukan pengumpulan dananya itu mudah, orang akan lebih tertarik. Bahkan kita kan ada wacana untuk 1 iuran ya, jadi dan bagus kelasnya, tapi belum terlaksana. Kemudian ada transparansi, jadi laporannya itu bisa dilihat, bisa dibaca, jelas transparansinya. Itu harus memenuhi indikator semua ini ketika akan dijadikan pembiayaan kesehatan. Sekarang saat kan kita membahas tentang pembiayaan kesehatan dari sudut tertanggung ke menitipkan dananya ke penanggung. Sekarang kita lihat ada metode dari pembayaran ke layanan kesehatannya atau providernya. Jadi pihak penanggung, entah itu negara atau misalkan asuransi swasta, asuransi sosial, itu membayarkan layanan kesehatannya. Metode pembayarannya begini. Yang pertama adalah pembayaran berdasarkan dari layanan yang diberikan atau akan dibayarkan bonus sebesar apa gitu. Tapi kalau sebenarnya JKN BPJS ini tidak menerapkan itu, tapi
bisa dibilang mirip. Jadi kalau kunjungan sakitnya misalkan melebihi berapa persen dari total anggota yang dibawahi, itu biasanya kapitasinya akan dipotong. Ya. Jadi kunjungan sakit ini kalau bisa mungkin di bawah 80%. Jadi ketika lebih dari itu kapitasi bisa dipotong. Tapi kalau kurang dari itu kapitasi akan dibayarkan itu. Jadi seperti itu. Kemudian flat rate ini pembayaran atau pembayaran kepada provider itu sudah sesuai perjanjian di awal. Biasanya ada kesepakatan di awal berapa misalnya, dan biasanya sesuai keahlian gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman akan menemui ya, kita sudah jadi dokter akan menemui pembayaran seperti ini. Jadi keahliannya kamu apa? Profesional kan ya, dokter itu akan dibayar dengan nanti pasiennya berapa, bayarnya sama seperti itu. Selanjutnya kapitasi ini metode pembayaran provider dengan cara sejumlah anggota yang sejumlah yang jadi anggota di dalam layanan kesehatan tersebut. Jadi layanan kesehatan tersebut memiliki anggota berapa? Nah, anggota itu tinggal dikalikan sejumlah kapitasinya. Jadi misalkan puskesmas Surakarta itu ya, puskesmas Jebres itu punya anggotanya 1000. Dan di puskesmas tersebut mendapatkan kapitasi per orang, karena kapitasi ini kan berbeda-beda ya, tergantung layanan yang bisa dilayani gitu. Jadi antara 8.000 sampai 12.000. Misalkan puskesmas Jebres itu 10.000, dia levelnya 10.000. Berarti kita dikalikan aja 1.000 anggota kali 10.000. Nanti 1.000 anggota itu entah dia periksa atau enggak, tetap akan dibayar segitu ya. Entah satu di antara 1.000 anggota itu nanti dia berkunjung periksanya itu 7 kali atau 10 kali, itu juga sama. Bayarannya sesuai sama kapitasi, tidak ada perbedaan. Kemudian gaji atau salary. Nah, gaji ini biasanya sudah pembayarannya sudah ditetapkan di awal. Biasanya tidak melihat kinerja ya, tidak melihat keahlian, tidak melihat kinerja ya. Jadi nanti mungkin bisa dicontohkan mungkin teman-teman misalnya jadi PNS itu kan ya, kalau sarjana itu nanti masuk dalam berapa gajinya, tidak lihat semua sarjana kan sama gitu ya, padahal kan berbeda-beda ya, S1, dan kan kinerjanya berbeda, misalnya berbeda, tapi dianggap sama. Kemudian yang di bawah ini adalah anggaran budget ya. Jadi metode pembayarannya itu berdasarkan dari sudah di program-program di awal sudah ditentukan kira-kira dia harus menghabiskan berapa. Nanti tentatif, jadi fleksibel ya, ketika ternyata anggarannya itu melebihi bisa dibayarkan tambahannya. Ketika anggarannya berkurang biasanya diminta kembali untuk dibayarkan. Jadi sebenarnya enak ya, lebih fleksibel, tetapi jarang dipakai. Karena kan kita tahu sendiri tadi layanan usaha untuk upaya kesehatan itu pada modal, pada teknologi, sama pada cara itu nggak mungkin kita